sebelum bedahe Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, lagu Ratu Adil itu mesti berkumandang di seluruh Nusantara. Tembang itu adalah tembung, sekar itu atau kembang, sekar itu sakar sane, sinedya tumeka cinipta dadi bebasane. Kalau dalam mantra dulu ketika saya berguru ya, kalau dalam mantra dulu ketika saya berguru adalah kun fayakun dadya saciptaning sun tinekanono sakar saning sun. Terwujudnya sesuatu itu biasanya melalui tembang. Contoh, dengan goyang ngebor, ternyata Porong Sidoarjo itu porong ya, porong itu karena ulahnya orang yang ngebor bumi, umpamanya demikianlah. Begitupun kita harus ada tembungnya. Dengan terwujudnya Ratu Adil ini semestinya kita ada tembungnya. Tapi ulo salam yo wilahing jati nugoni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya kemarin baru leledo itu yang melakukan perjalanan. Dengan santainya perjalanan saya namun serius, pelan tapi pasti. Di perjalanan saya melihat rupa-rupanya memang kemarau juga masih menyeluruhi Nusantara ya. Walaupun hujan ini itu sudah sebagian ada yang turun, namun kemarau itu masih secara umum masih kemarau panjang lah. Dalam kali ini kita prihatin, saya meyakini bahwa apapun yang kita lakukan itu tanpa ada restu leluhur, niscaya kita termasuk orang yang tidak amanah, tidak melaksanakan hajat-hajate leluhur Nusantara. Atau dengan kata lain, kita itu berjalan tidak pada relnya yang tepat. Yang saya maksud, jangan sampai bangsa ini, bangsa Nusantara ini, putra-putri Praja Nusantara ini tidak tahu akan hajat-hajatnya leluhur Nusantara. Ya, sekali lagi, jangan sampai bangsa ini, putra-putri Praja Nusantara ini tidak mengetahui atas arah dan tujuan leluhur Nusantara. Karena kita itu adalah mau tidak mau teramanat. Kita bisa melihat dari bapak kita ketika masih hidup, bagi yang masih hidup juga bisa dilihat bagaimana kehidupannya, lalu kakek kita, lalu nenek kita, betapa banyak kekurangan ya, kedoliman terhadap dirinya, dan lalu melangkah kepada arah kebingungan. Saya pernah mengatakan bahwasanya sanksi daripada orang yang tidak melaksanakan, sekali lagi, sanksi bagi bangsa Nusantara ini atau putra-putri Praja Nusantara ini yang tidak mau melaksanakan atas hajat leluhur Nusantara ini, niscaya ada sanksi. 1, bingung, 2 itu linglung, 3 itu gemblung. Dan saya patut tidak dipercaya karena apa? Untaian kata-kata saya adalah untaian yang seolah-olah itu menabrak dengan arah logika. Artinya menurut ahli pikir hajat leluhur Nusantara mungkin tidak penting ya. Menurut ahli logika atau ahli mungkin akademisi ya, mungkin kecenderungannya hidup adalah belajar lalu mencapai targetnya, mencari keuangan dan lalu berlomba kaya lah, itu sudah berhenti mungkin, atau berlomba maju lah. Saya akan menyampaikan bahwa untuk tahap berikutnya setelah saya mendalang nurun ke wahyu nitise wahyu adil lah, wahyu Ratu Adil ini, semestinya kita ada langkah lebih lanjut ya. Langkah lebih lanjut yang akan saya lakukan sebelum bedahing Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, sekali lagi, sebelum bedahe Sastro Jendro Hayuningrat Pangruating Diyu, ada kemarin ketika saya dalam perjalanan, saya dari Candi Jawar ya, dari Candi Jawar lalu turun saya ke Gunung Perkul, bahwasanya di situ saya ada mimpi gitu aja, secara gampangnya mimpi ketemu dengan Suroyudo ya.
Pangeran Suroyudo, jabatannya sekarang adalah Panglima Wilayah Timur Indonesia bagian timur lah intinya, untuk tuntasnya Jangka Jayabaya. Nah, ini pun masih kita mengenali siapa Panglima, atau kalau istilah sekarang itu ya Pangdam, Panglima daerah untuk Nusantara bagian tengah atau Indonesia bagian tengah, dan mungkin nanti adalah merakit lagi kepada Indonesia bagian barat siapa panglimanya. Lah, saya akan menyampaikan di sini bahwasanya sesuai dengan petunjuk yang saya terima, ya, yang tidak perlu dipercaya bagi yang tidak percaya, ya, saya akan menyampaikan bahwasanya lagu Ratu Adil, ya, lagu Ratu Adil yang telah saya karyakan, bukan saya bermotif atau bertendensi saya populer dan sebagainya, itu mesti berkumandang, ya, sekali lagi, lagu Ratu Adil itu mesti berkumandang di seluruh Nusantara. Lah, ini nantinya saya akan melangkah bahwasanya saya pengkarya atau pencipta atau pengarang lah secara mudahnya. Tentunya saya perlu referensi dari para yang setuhu, para yang sungguh-sungguh akan menuhuni hajat-hajat seluruh Nusantara, atau akan turut melaksanakan memayu hayuning bawono. Bawono yang saya maksud adalah terwujudnya hajat leluhur Nusantara ini. Mestinya kita melangkah secara sesama dan berpikir secara bersama, dan mohon maaf andil secara seksama. Kalau saya tentu sudah andil dalam mengkarya, tentunya saya berkarya ini juga tidak sembarangan. Saya perlu membuang waktu, membuang tenaga, kalau orang umum pada mengatakan. Namun saya tidak mengatakan ini terbuang, saya mengatakan ini adalah saya perlu waktu, saya perlu pemikiran untuk mengkaryakan itu dengan bahasa yang jelas, dengan bahasa langitan, di antaranya lagu Ratu Adil dan lagu Wisnu Nusantara. Sekali lagi, lagu Ratu Adil dan lagu Wisnu Nusantara mesti berkumandang. Yang saya maksud berkumandang adalah setidaknya masyarakat banyak yang mengenal lagu ini, sehingga tembang itu adalah tembung, sekar itu atau kembang, sekar itu sakar sane, sinedya tumeka cinipta dadi bebasane. Kalau dalam mantra dulu ketika saya berguru, ya, kalau dalam mantra dulu ketika saya berguru adalah kun fayakun dadya saciptaning sun tinekanono sakarsaning sun. Sekali lagi, ketika saya berguru dulu adalah ada mantra yang disampaikan ke saya dan saya masih hafal adalah kun payakun, ya. Kalau kata-kata Jawa kan nggak ada kun fa, itu kun payakun dadya saciptaning sun tinekanono sakarsaning sun tinurutono saksejaning sun. Lah saya akan menyinggung sedikit bahwasanya tembang itu adalah tembung, dan tembang itu kalau dalam bahasa halusnya adalah sekar. Artinya tembung itu ya meminta terwujudnya sesuatu itu biasanya melalui tembang. Contoh, dengan goyang ngebor, ternyata Porong Sidoarjo itu porong, ya, porong itu karena ulahnya orang yang ngebor bumi, umpamanya demikianlah. Begitupun kita harus ada tembungnya. Dengan terwujudnya Ratu Adil ini semestinya kita ada tembungnya. Tembung itu biasanya dilantunkan melalui lagu, sehingga saya akan kalau saya sudah merekam namun hasilnya kan tidak maksimal, saya akan melaksanakan rekaman lebih lanjut dengan mohon maaf mungkin mencari artis yang tertentu, dan lalu nanti saya kumandangkan di bumi Nusantara ini agar jelas tembungnya, sehingga Tuhan nanti akan mengabulkan atau akan mewujudkan apa yang ditembungke oleh bangsa Nusantara ini. Contoh, ketika ada seorang artis seneng nyanyi lagu gelandangan, biasanya si artis itu akan mengalami gelandangan gitu. Lah ini sebuah tembang yang menjadi tembung, ya, artinya harus ada tembung itu, ya, permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti lalu kita akan semua mungkin anak-anak kecil akan menikmati lagu itu, dan semua anak kecil nanti menyanyikan, dan lalu niscaya itu sudah merupakan tembung. Sekali lagi, niscaya itu sudah merupakan tembung atau permohonan kepada alam raya ini, sehingga bisa terwujudnya
Ratu Adil di bumi Nusantara ini. Dan saya meyakini yang namanya Ratu Adil itu akan muncul setelah ada tembungnya dan setelah ada lakonnya. Artinya jongkok ini harus jumangkah, tetap step by step kita mesti melaksanakan agar terwujudnya tujuan Leluhur Nusantara atau hajate Leluhur Nusantara ini. Dan saya sekali lagi menyampaikan bahwasanya siapa yang tidak turut serta dalam melaksanakan hajat-hajat Leluhur Nusantara ini, niscaya kedepannya akan ada sanksi, bingung, dan lebih dari itu adalah linglung, dan lebih dari itu adalah gemblung. Lah untuk itu saya pribadi ya, saya tetap akan melaksanakan, dan apapun resikonya niscaya kita akan bisa mewujudkan hajat-hajat Leluhur Nusantara. Karena apa? Leluhur tidak mungkin dong sudah tidak punya raga seperti kita lalu akan turun ke bumi lalu ngorong-ngorong ya kayak radio itu didengarkan, kan tidak mungkin. Sehingga pasti akan melalui raga-raga kita dalam mengimplementasikan tujuannya. Saya rasa demikian. Terima kasih.